Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. معاشر المسلمات الكريمات العزيزات yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan kenikmatan yang mana kenikmatan ini lebih mahal daripada dunia dan seisinya, lebih utama dari semua amalan-amalan sunnah, yaitu kenikmatan yang tidak diberikan kepada semua umat manusia, bahkan tidak diberikan kepada seluruh umat Islam, bahkan tidak diberikan kepada semua orang yang mengikuti Al-Quran dan sunnah di malam hari ini. Itu hadirnya kita di majelis ilmu, majelis yang kedudukannya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh para malaikat dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Kita lanjutkan pelajaran kita dalam fikih atau ensiklopedia fikih muslimat atau fikih wanita. Terakhir kemarin kita berbicara tentang masalah jabirah. Saya ingin ingatkan kembali, ada beberapa hal yang kemarin kita sebutkan dalam masalah jabirah. Itu pertama kemarin kita sebutkan tidak disyaratkan taharah terlebih dahulu sebelum menggunakan jabirah. Dalam masalah khuf sepatu dulu kita sebutkan sebelum orang itu menggunakan khuf dia harus apa? Suci dulu. Tapi dalam menggunakan jabirah tidak harus dia dalam keadaan suci terlebih dahulu. Kemudian kita sebutkan mengusap jabirah tidak ada batas waktunya. Mengusap jabirah tidak ada batas waktunya. Sementara dalam mengusap khuf berapa waktunya? Sehari semalam bagi mukim dan bagi musafir 3 hari 3 malam. Tapi masalah jabirah, masalah perban dan yang semisal dengannya, ini tidak ada waktunya. Waktunya kapan? Maksud tidak ada waktunya adalah tidak ada sehari 2 hari. Yang penting ukurannya selama perban itu dibutuhkan. Yang ketiga, mengusap di atas jabirah, ini berlaku untuk luka kecil ataupun luka besar. Kemudian, mengusap di atas jabirah ini juga lebih utama daripada mengganti wudhu dengan apa? Dengan tayamum. Karena sejatinya orang yang menggunakan jabirah, dia tidak menggunakan jabirah, dia tidak dikatakan terhalang dari menggunakan air hanya dikarenakan dia menggunakan jabirah. Karena dia bisa mengusap, kalaupun dia tidak bisa membasuh. Dan beberapa hal lagi kemarin kita sebutkan tentang masalah jabirah. Kemudian, masalah kerudung sudah? Masalah kerudung sudah belum? Hah? Sudah ya? Terus saya ulangi secara singkat. Yaitu kemarin kita sebutkan adalah dalam pembahasan fikih sebenarnya ada pembahasan al-mashu 'alal imamah, membasuh atau mengusap di atas sorban. Dan kalau perempuan yang kedudukannya seperti ini adalah kerudungnya, adalah jilbabnya.
Kita sebutkan kemarin para ulama itu berbeda pendapat tentang boleh atau tidak bolehnya mengusap di atas kerudung seorang wanita. Tapi wallahu a'lam bishawab, yang benar sepertinya yang benar adalah jika ternyata wanita yang menggunakan kerudung itu benar-benar membutuhkan untuk mengusap di atas kerudungnya, baik itu karena cuaca dingin atau sulit melepaskan atau karena dia berwudu di tempat yang kemungkinan bisa dilihat orang yang bukan mahramnya, pada saat dia membutuhkan untuk tidak melepas jilbabnya, tidak melepas kerudungnya sehingga dia mengusap di atas kerudungnya, maka ini tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Pada hari ini sesaat kita akan belajar tentang bab tentang mandi. Bab tentang mandi. Di awal saya mohon maaf karena nanti akan ada menyebutkan beberapa hal yang sensitif. Jadi saya mohon maaf di awal untuk menerangkan masalah tentang mandi. Mandi yang kita maksud adalah mandi junub atau mandi janabah. Mandi yang kita maksud adalah mandi junub atau mandi janabah, bukan asal mandi. Baik. Dalam Islam ada istilah junub atau janabah. Janabah itu apa? Ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janabah itu adalah sebutan untuk hadas besar disebabkan oleh keluarnya mani atau bertemunya dua khitan. Hadas besar disebabkan oleh keluarnya mani atau disebabkan bertemunya dua khitan dengan ketentuan khusus tentunya, dan juga terhenti dari haid dan nifas. Inilah yang disebut dengan apa? Afwan. Inilah afwan, saya ulangi definisinya. Kurang definisinya. Mohon maaf, saya agak ngantuk karena beberapa malam kurang tidur ini. Hadas besar yang disebabkan oleh keluarnya mani atau bertemunya dua khitan. Inilah yang disebut dengan namanya junub. Adapun haid dan nifas itu masalah lain. Jadi junub atau janabah itu sebutan untuk hadas besar yang menimpa tubuh seorang disebabkan oleh keluarnya mani atau bertemunya dua khitan. Nah, definisi dari mandi ini adalah, jadi kita katakan mandi ini adalah mandi janabah. Apa yang dimaksud dengan mandi janabah? Kita sebutkan tadi definisi janabah. Tapi definisi mandinya apa? Mandi yang dimaksud adalah mandi menggunakan air. Tentu ya, menggunakan air. Kalau tidak menggunakan air, ini namanya bukan mandi. Mandi menggunakan air pada seluruh anggota tubuh. Mandi menggunakan air, ini definisinya ya. Mandi menggunakan air pada seluruh anggota tubuh dengan cara yang khusus, dengan tata cara yang khusus, dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mandi menggunakan air pada seluruh anggota tubuh dengan tata cara yang khusus, dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mandi yang akan kita bahas. Inilah mandi yang akan kita bahas. Nah, hukumnya apa? Hukum dari mandi janabah ini apa? Hukumnya adalah wajib jika terdapat penyebabnya. Maka mandi janabah ini hukumnya wajib jika terdapat penyebabnya. Kalau seseorang mendapatkan pada dirinya sebab di antara sebab-sebab yang mengharuskan dia mandi janabah, maka saat itu hukum mandi baginya apa? Wajib. Kalau tidak ada, maka hukumnya adalah sunnah. Di antara dalil mandi ini adalah wajib adalah firman Allah Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Surat Al-Ma'idah ayat yang ke-6. Di antara dalilnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kuntum junuban fatahharu. Wa in kuntum junuban
fatahharu. Dan jika kalian junub, maka bersucilah, yaitu mandilah. Jika kalian junub, maka bersucilah dengan cara mandi. Ini diantara dalil yang dimuat oleh para ulama dalam masalah ini. Kemudian, permasalahan selanjutnya adalah perkara-perkara yang menjadikan seseorang wajib mandi janabah. Perkara-perkara yang menjadikan seseorang wajib mandi janabah. Dan sekali lagi, ma'asyara al-muslimatil hadirat, saya mohon maaf, nanti akan menyebutkan beberapa hal yang mungkin saya sendiri kurang nyaman. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yastahyi minal haqq." Allah itu tidak malu selama itu kebenaran. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Khairu nisa'i nisa'ul ansar, lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fid din." Kata Nabi SAW, sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Ansar. Apa alasannya? Karena rasa malu mereka tidak menghalangi mereka dari belajar agama. Di sini pembahasan selanjutnya adalah perkara-perkara yang menjadikan kita wajib mandi junub, wajib mandi janabah. Pertama adalah keluarnya mani. Keluarnya mani. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Sulaim, hadis dari seorang sahabiyah wanita namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini siapa? Ummu Sulaim ini siapa? Sahabiyah Ustaz. Siapa Ummu Sulaim? Ibunya sahabat. Siapa nama sahabatnya? Anas bin Malik. Baik, dari hadis Ummu Sulaim, ya, subhanallah, daerah ini bentar. Baik. Hadis dari Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, dia mengatakan, Ummu Sulaim, hadis ini diriwayatkan oleh, bentar, ya ada sedikit terganggu perangkatnya. Nah, hadis Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang mengatakan, disebutkan saat Nabi SAW ditanyakan, ada seorang wanita datang kepada Nabi dan bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah wanita itu wajib mandi jika dia bermimpi?" Apakah wanita itu wajib mandi jika dia bermimpi? Seorang wanita bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan ini. Maka Nabi menjawab apa? Na'am, idza ra'atil ma'. Kata Nabi, iya, jika dia melihat air, yaitu melihat mani. Maka jika seorang keluar maninya, maka tentunya di sini dia menjadi orang yang diwajibkan untuk mandi junub. Juga berdasarkan hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan pula oleh Al-Imam Muslim, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, "Innamal ma'u minal ma'." Innamal ma'u minal ma'. Artinya adalah sesungguhnya air itu disebabkan oleh air. Maksudnya apa? Sungguhnya mandi wajib itu disebabkan oleh keluarnya mani. Maka salah satu sebab yang mengharuskan orang untuk mandi janabah adalah keluarnya mani. Di antaranya adalah dalil dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi SAW bersabda, "Idza fadhtal ma' faktasil." Wahai Ali, jika engkau memancarkan air, maksudnya adalah mani, maka mandilah. Maka mandilah. Di sini ingat, tadi kita sebutkan
alasan atau sebab pertama yang mengharuskan orang mandi janabah apa? Keluarnya mani. Dengan catatan, catatannya ditulis. Catatan. Ingat, kita harus tahu ya bahwa keluarnya mani dari seorang lelaki ataupun seorang wanita itu tidak lepas dari dua keadaan. Keluarnya mani dari seseorang itu tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan pertama adalah saat dia terjaga, tidak tidur, dia sadar, terjaga. Saat kedua adalah saat dia tidur. Baik, saat pertama, jika itu saat pertama tadi apa? Jika terjaga. Jika mani itu keluar dari seorang saat dia terjaga, tidak tidur, maka mani yang keluar ini menjadikan dia wajib mandi, ya, disyaratkan dengan adanya, mohon maaf, syahwat, adanya kelezatan. Jadi kalau orang sedang tidak tidur, sedang terjaga, kemudian keluar mani, apakah dia diwajibkan untuk mandi janabah? Kita katakan wajib jika keluarnya dengan syahwat. Jika keluarnya dengan syahwat. Dan jika keluarnya tanpa syahwat, maka tidak wajib mandi. Paham di sini ya, masyarakat muslimat? Jadi kita sebutkan di awal tadi adalah faktor pertama, sebab pertama yang menjadikan orang wajib mandi janabah adalah keluarnya mani. Kita bawakan 3 dalil tadi. Dalilnya Ummu Sulaim, dalilnya yang kedua siapa? Abu Sa'id Al-Khudri, dalil yang ketiga dalil dari Ali bin Abi Thalib. Tapi apakah semua orang yang keluar mani dia harus mandi? Jawabannya tidak. Kita katakan, jika mani yang keluar itu di saat dia terjaga, sedang tidak tidur, maka dia diwajibkan mandi. Jika maninya tadi, maka dia diwajibkan mandi junub. Jika maninya tadi itu dikeluarkan dengan diiringi syahwat. Kalau keluarnya tanpa diiringi syahwat, tanpa diiringi kelezatan, maka dia tidak wajib mandi. Dalilnya adalah hadis Ali tadi. Karena dalam hadis Ali bin Abi Thalib, riwayat Abu Dawud tadi, Nabi mengatakan, "Idza fadhtal ma' faktasil." Wahai Ali, jika engkau memancarkan air, yaitu mani, tentunya dengan syahwat, maka mandilah. Bisa di sini ya. Keadaan kedua, yaitu jika mani tersebut, jika sperma tersebut keluar di saat seseorang tidur, maka dia wajib mandi secara mutlak. Secara mutlak maksudnya apa? Baik keluarnya dengan syahwat maupun tidak syahwat. Jadi kalau orang tertidur, kemudian keluar maninya, kemudian dia mungkin bertanya, apakah saya wajib mandi atau tidak? Kita katakan wajib. Tapi saya tidak bersyahwat keluar maninya. Kita katakan wajib walaupun tidak syahwat. Karena saat itu dia tidur. Bisa jadi dia tidak tahu. Tapi jika keluar tanpa syahwat, kita katakan tadi, jika keluarnya tanpa syahwat, kemudian ternyata air yang dia dapatkan itu adalah ternyata bukan mani, maka dia tidak wajib mandi. Ini bisa dipahami tidak ya? Paham ya? Jadi orang tertidur, kadang dia melihat ada basah. Maka kita katakan kalau yang basah ini adalah mani, maka dia tetap wajib mandi walaupun keluarnya tanpa syahwat ataupun dengan syahwat. Tapi kalau dia bangun tidur, dia melihat basah, ternyata itu bukan mani, itu kemungkinan besar adalah, mohon maaf, bayi besar, pipis. Maka saat itu dia tidak wajib mandi janabah, tapi dia wajib membersihkan area yang terkena air kencing tadi. Bisa di sini ya? Nah, bisa di sini.
Jadi kalau dia meyakini bahwa yang basah itu mani, maka dia wajib mandi kalau keluarnya saat tidur. Kalau keluarnya di saat terjaga, ada syarat apa tadi? Ada dorongan syahwat. Nah, ada rasa kelezatan menurut sebagian buku fikih. Tapi kalau dia tidur keluar cairan tapi bukan mani, tapi dari arah yang sama, yaitu kata para ulama itu kemungkinan besar adalah air kencing, maka dia wajib membersihkan. Kemudian dia berwudu ketika akan sholat. Baik. Bagaimana kalau dia ragu? Dia tidak tahu apakah basah tersebut disebabkan air kencing ataukah air mani. Maka wallahu a'lam bishawab adalah asalnya adalah kalau dia tidak bisa bedakan dan dia ragu, asalnya dia suci dari hadas kecil, asalnya adalah dia suci dari air mani ataupun air kencing. Karena asal dari sesuatu apa dulu kita bahas? Suci. Tapi tentunya dia bersih-bersih dan kalau dia mandi itu lebih hati-hati karena dia belum bisa membedakan. Kemudian ada kasus, ini masalah fikih ini cukup serius sebenarnya, cukup rumit, tapi saya berusaha menyederhanakan. Kadang gini, ada orang junub keluar mani, keluar spermanya, kemudian dia mandi, oke, dia mandi junub. Tapi setelah dia mandi keluar lagi. Apa hukumnya? Kita katakan adalah jika air mani yang keluar setelah seorang mandi tapi keluarnya tanpa syahwat, maka dia tidak perlu mengulang mandi. Orang sudah selesai mandi nih, tiba-tiba dia bersih-bersih pakai handuk misalnya, keluar lagi mandi. Kalau tanpa syahwat, maka dia tidak wajib mengulang mandinya. Namun, wallahu alam adalah dia istinja, kemudian berwudu saat mau sholat, dan dia bersihkan tempat terkena mani tadi. Karena itu bisa jadi mani sisa dari sebelumnya. Wallahu alam bishawab. Kemudian, sebab kedua yang mengharuskan orang mandi janabah. Sebab kedua yang mengharuskan orang mandi janabah, mohon maaf, yaitu adalah bertemunya dua khitan. Bertemunya dua khitan. Nah, bertemunya dua alat kelamin. Maka bila bertemu dua khitan ini, maka hukumnya wajib seseorang itu mandi janabah, baik lelaki maupun wanita. Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis Bukhari dan Muslim. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba', summa jahadaha, faqad wajaba al-ghusl." Apa kata Nabi sallam? Jika seorang suami telah sungguh-sungguh, ini Nabi orangnya pemalu, makanya Nabi kadang mengungkapkan dengan bahasa isyarat. Kata Nabi, jika seorang suami telah serius duduk di 4 anggota tubuh istrinya, maksudnya adalah serius di sini adalah sudah bertemunya dua khitan. Apa kata Nabi? Faqad wajib al-ghusl, maka wajib baginya mandi. Dalam riwayat lain, itu riwayat Imam Muslim disebutkan wa in lam yunzil, walaupun tidak keluar air mani. Jadi kalau dua alat kelamin itu ketemu, maka cukup dengan alasan bertemu dia wajib mandi walaupun tidak keluar mani. Ukurannya adalah bertemu. Nah, ini menjadi patokan yang harus diperhatikan. Di dalam hadis yang lain, hadis Aisyah, Nabi SAW bersabda, "Idzal taqal khitanani faqad wajaba al-ghusl." Kalau bertemu dua khitan, maka wajiblah mandi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi mohon maaf, ini saya memang agak tidak nyaman juga sebenarnya. Tapi coba kita berusaha untuk menjelaskan. Bertemunya dua khitan yang menjadikan orang wajib mandi itu adalah ketika hasyafah. Hasyafah itu adalah uh, saya tidak enak menyebutkan ini. Bagaimana ya? Ketika timba masuk dalam sumur, itu mungkin lebih supaya paham ya. Artinya tidak harus talinya masuk, tapi cukup dengan timbanya masuk, ini sudah dikatakan wajib mandi. Bisa ya? Jadi tidak harus keseluruhan, tapi adalah ketika yang kita sebutkan dari masuk, maka itu sudah wajib mandi. Walaupun tidak keseluruhan, walaupun tidak keluar, mandi. Bisa di sini ya? Kemudian mungkin muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau orang hubungan badannya dia pakai alat apa namanya itu? Kontrasepsi. Betul itu. Hampir saya salah sebut tadi. Alat kontrasepsi kan tidak bertemu langsung dua khitan. Bagaimana? Maka dalam masalah ini sebagian ulama mengatakan tidak wajib mandi karena ada pembatas, nggak ketemu langsung. Sementara Nabi berkata kalau ketemu dua khitan. Sebagian ulama lain berpendapat adalah wajib mandi karena dalam hadis Abu Hurairah tadi apa? Kata Nabi, jika seorang suami telah sungguh-sungguh, orang kalau pakai alat kontrasepsi tadi sungguh-sungguh juga dia, maka wajib mandi. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sebab ketiga yang mengharuskan seorang untuk mandi janabah adalah haid dan nifas. Haid dan nifas. Nah, di sini agak lebih nyaman kita. Sudah keluar dari zonanya. Yaitu apabila darah haid dan nifas sudah berhenti, maka saat itu seorang wanita wajib baginya mandi. Jadi kalau dikatakan penyebab wajibnya mandi junub adalah haid dan nifas, bukan karena keluar darah haid dan nifas, tapi karena apa? Karena berhenti. Bukan karena keluar, tapi karena berhenti. Di antara dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu wahai Rasul tentang haid. Apa kata Allah? Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Apa kata Allah? Katakanlah wahai Rasul bahwa darah haid itu darah kotor, darah najis. Maka jangan berhubungan badan dengan wanita, dengan istri saat dia haid. Apa kata Allah? Fala taqrabuhunna hatta yatahur. Jangan lakukan hubungan badan tadi sampai mereka suci. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Kalau sudah suci, silakan lakukan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara dalil. Al-Baqarah 222. Di antara dalilnya lagi adalah hadis yang diriwayatkan dari Fatimah binti Abi Hubaysh. Fatimah binti Abi Hubaysh, Nabi SAW mengatakan, "Idza aqbalatin haidatu fada'is salat." Kalau haidnya datang, maka tinggalkan salat. Wa idza adbara faktasili ankid dam wa salli. Kata Nabi SAW, kalau ternyata haid sudah berhenti, maka saat itu mandilah, kemudian apa? Kemudian sholatlah. Ini menandakan bahwa darah haid adalah darah yang mewajibkan seorang mandi. Dan para ulama telah sepakat
bahwa orang yang telah terhenti haidnya wajib mandi. Dan darah nifas dikiaskan kepada darah haid. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tentang masalah nifas, kita katakan adalah kemarin, kalau ibu-ibu masih ingat masalah nifas, itu wanita yang melahirkan itu kondisinya tidak lepas dari dua kondisi. Wanita yang melahirkan itu tidak lepas dari dua kondisi. Kondisi pertama adalah setelah dia melahirkan, dia melihat adanya darah nifas. Maka saat itu kalau suci dia wajib mandi. Namun jika dia tidak mendapatkan darah nifas, maka dia tidak wajib mandi. Kita sebutkan kemarin bahwa dalam hadis Aisyah, seingat saya, adalah ada seorang wanita yang haid, yang melahirkan tapi tidak ada darah nifas. Maka kita sebutkan dalam hukum masalah ini apa kemarin? Masalah haid dan nifas hukumnya apa? Tentang ada tidak adanya darah. Kalau darah sudah tidak ada, berarti itu tidak dikatakan haid lagi, tidak dikatakan nifas lagi. Kemudian perkara keempat yang mewajibkan mandi. Tapi yang keempat ini adalah bukan dia yang mandi, tapi dia yang dimandikan. Yaitu apa? Orang yang wafat. Orang yang meninggal. Maka ini wajib adanya mandi. Maka apabila seorang muslim atau seorang muslimah wafat, maka jenazahnya wajib dimandikan. Dan kewajiban ini ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi SAW yang sangat banyak. Di antaranya, hadis dari Ummu Atiyah yang memandikan salah seorang putri Nabi SAW ketika wafat. Apa kata Nabi? Igsil naha salasan, au khamsan, au sab'an, au aksar min zalik, in ra'aitunna zalik. Kata Nabi SAW, mandikanlah jenazah putriku itu sebanyak 3 kali basuhan. Atau 5 basuhan. Atau 7 basuhan. Atau lebih dari 7, yang penting jumlahnya ganjil. Jika memang itu dilihat perlu. Dalil yang lain adalah dalil ketika ada seorang sahabat yang wafat ketika wukuf di Arafah karena terinjak untanya, dia wafat. Apa kata Nabi? Iksiluhu bima'in wasidr. Mandikanlah dia dengan air dan daun bidara. Ini menandakan bahwa jenazah orang yang wafat itu dimandikan. Nah, tetapi tidak semua orang yang wafat itu dimandikan. Hukum asalnya muslim yang wafat wajib dimandikan. Ini hukum asal. Tapi di sana ada pihak yang kalau dia wafat dia tidak dimandikan. Siapa dia? Orang yang syahid, tapi syahidnya syahid di medan jihad. Bukan ibu hamil yang melahirkan, jadi syahid. Tapi dia bukan di medan perang. Orang yang tenggelam, syahid, tapi dia tidak di medan perang. Adapun orang yang syahid di medan jihad, di medan perang, maka tidak dimandikan dengan ijma' ulama. Ulama sepakat bahwa orang yang wafat di medan perang, berjihad di jalan Allah, maka dia tidak wajib dimandikan. Karena Nabi SAW bersabda tentang orang yang syahid di perang Uhud, kata Nabi SAW, idfinuhum fi dima'ihim. Makamkanlah mereka dengan bekas-bekas darah mereka. Artinya di sini bisa dipahami bahwa mereka tidak dimandikan. Kalau dimandikan, bekas darahnya akan hilang. Tetapi mungkin kata sebagian ulama ya, kalau ternyata yang syahid ini dia dalam keadaan junub, maka dia dimandikan. Atau dia yang syahid ini adalah seorang wanita, tapi dia dalam keadaan haid, maka dia dimandikan. Tapi ini menurut sebagian ulama. Asalnya adalah orang syahid, dia tidak dimandikan. Kemudian bagaimana kalau orang keguguran?
Orang keguguran itu bagaimana? Apabila janin yang gugur itu berada dalam usia yang sudah ditiupkan roh, berapa ini? 4 bulan, maka kalau dia keguguran setelah 4 bulan lebih, maka ini dia wajib dimandikan karena dia terhitung manusia. Tapi wajib dimandikan, wajib dikafankan, disolatkan, kemudian dimakamkan. Tapi jika belum usia ditiupkan roh, maka dia tidak wajib dimandikan. Dia cuma diapakan? Dimakamkan saja untuk menghindari hal yang tidak baik. Kemudian perkara yang kelima yang menjadikan seorang wajib mandi junub, masalah ini ada khilaf, tapi kita masukkan pada poin yang kelima, yaitu apa? Orang kafir yang masuk dalam agama Islam. Orang kafir yang masuk dalam agama Islam. Apabila orang kafir masuk Islam, maka wajib baginya mandi menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama, yaitu ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah. Mereka berdalil dengan apa? Mereka berdalil dengan hadis Abu Hurairah bahwa saat seorang sahabat bernama Sumamah bin Usal masuk ke dalam Islam, Nabi bersabda kepada sahabat ini, kepada para sahabat, idhabu bihi ila haiti bani fulan. Pergilah, bawalah orang yang baru masuk Islam ini ke kampung si fulan. Famuruhu an yaktasil. Kemudian perintahkanlah dia untuk mandi. Kata ulama Malikiyah dan Hanabilah, dalil ini menunjukkan bahwa orang yang masuk Islam wajib mandi. Adapun ulama yang lain, yaitu ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan cuma disunahkan saja. Kecuali kalau orang yang kafir ini junub, maka barulah dia wajib mandi. Allahu a'lam bishawab adalah dalil mereka adalah banyak orang masuk Islam di zaman Rasul, tapi tidak ada informasi masing-masing mereka disuruh mandi. Maka di sini mereka berpendapat sunnah. Maka Allah a'lam bishawab, untuk kehati-hatian, maka orang yang baru masuk Islam perintahkan dia mandi, dan ini lebih juga membantu dia untuk beribadah kepada Allah, Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ibu kalau ada pertanyaan. Ini urusan mandinya sudah selesai. Tata cara mandinya mungkin ya. Tata cara mandinya itu adalah bisa dengan 2 cara yang sempurna. Cara pertama adalah dengan dia mulai berwudu seperti wudunya sholat. Dari awal membasuh tangan sampai kaki, kemudian barulah dia basuh kepalanya, guyur kepalanya, dia sela-sela semua anggota kepalanya. Kemudian barulah yang kanan, yang kepala tadi 3 kali ya, 3 kali. Kemudian yang kanan 3 kali, digosok semua anggota tubuhnya. Kemudian yang kiri adalah 3 kali. Ini adalah cara pertama. Cara kedua adalah mirip dengan cara pertama, hanya saja perbedaannya. Cara kedua ini adalah ketika berwudu, bagian kaki diakhirkan. Jadi dia berwudu sampai membasuh telinga saja, kemudian dia mandi dengan tata cara kita sebutkan tadi. Kepala, kemudian sebelah kanan, kemudian sebelah kiri, kemudian seluruh tubuh. Barulah setelah dia selesai, dia basuh kaki. Ini cara yang dituntun oleh Nabi SAW. Ini cara yang paling sempurna. Cara yang ketiga, ini cara yang boleh.
cara yang boleh. Yaitu apa? Dia tidak harus berwudu, dia langsung guyur badannya atau langsung cekur di dalam kolam renang atau dalam lautan dengan niat apa tadi? Mengangkat hadas besar atau niat mandi junub, maka saat itu sudah cukup. Karena rukun dari mandi junub itu cuma dua. Rukun mandi junub itu cuma dua. Pertama adalah niat, niat mandi besar, mandi junub, niat mengangkat hadas besar. Yang kedua adalah membasuh seluruh tubuh.